Satu, dua. Ada wheel spin. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Jadi ceritanya, saya dikirimin mobil ini sama Otohai. BMW Z4 tahun 2013. Kenapa saya dikirimin ini? Ini bukan saya beli ya. Jadi Otohai seperti teman-teman tahu kan, mereka spesialis jual mobil-mobil premium yang kondisinya masih bagus, masih seperti baru. Nah, di satu postingan mereka posting mobil ini dijual. Terus, waduh, Z4 kan dari dulu saya suka tuh, dari mulai generasi pertama ini, by the way ini generasi kedua. Terus saya ya ini DM-nya cuman gini, wih keren mobilnya. Udah itu aja. Tiba-tiba orang dari Otohai nelpon, Om kita kirimin ya. Buat apa? Nggak usah gitu kan. Nggak ada rencana beli kok. Nggak apa-apa. Om Fitra kan lagi baru sembuh dari COVID. Mungkin recovery, butuh naikin imun. Naikin imun kan kalau kita bahagia bisa naikin imun. Udah nggak apa-apa. Pakai aja gitu kan. Ya udah, terus dikirimin ke rumah. Nah, oke. Sekarang berhubung mobil ini udah dikirimin ke rumah, sekarang kita bikin video aja. Kita lihat seberapa hebat mobil ini bisa bikin senyum, yang bisa mungkin naikin imun nantinya, dan seperti apa sebenarnya detail mobil ini dan apakah masih layak untuk dimiliki dalam kondisi bekas. Oke, sedikit info tentang mobil ini. Ini adalah Z4 generasi kedua. Jadi generasi pertamanya itu dari tahun 2002 di luar negeri sampai di 2008. Nah, ini dari 2009 sampai 2016. Mobil yang ini itu keluaran 2013 dan sudah mengalami facelift. Jadi lampunya sedikit berbeda dan ada beberapa trim interior yang berbeda, serta mesinnya juga sudah turbo. Jadi ini mesinnya nanti kita akan lihat. Kemudian generasi kedua dari Z4 ini adalah generasi yang saya paling suka sebenarnya. Karena kenapa? Generasi ke-1 saya suka dengan mobil itu. Tapi ya itu udah ketuaan. Kemudian generasi ketiga itu canggih dan bertenaga. Tapi orang banyak mengasosiasikan dengan Toyota Supra. Bahkan ini aja disangka generasi ketiga. Kemarin waktu saya posting di internet, di Instagram, banyak yang bilang, is that a Supra? Is that a Supra? No, ini tidak ada hubungannya dengan Toyota Supra. Ini pure BMW. Dan generasi kedua ini yang kodenya E89 adalah satu-satunya generasi Z4 yang versi roadsternya itu memiliki atap keras. Jadi dia bukan soft top. Generasi ke-1 soft top. Generasi ketiga yang baru ini juga soft top. Tapi generasi kedua ini hard top. Nah, Anda bisa lihat bentuknya seperti ini ketika atapnya ditutup. Dan dia, kuncinya ketinggalan. Dia atapnya bisa dibuka menggunakan remote. Jadi Anda tinggal pencet unlock yang lama, nanti dia akan membuka sendiri. Dan proses pembukaannya khas BMW convertible yang atap keras itu keren pelipatannya. Set, ditumpuk di atas, kemudian ditenggelamkan ke bawah. Tapi sayangnya kalau harus menutup tidak bisa dari tombol lock, kita harus dari dalam. Dan proses buka tutupnya nggak cepet-cepet amat, tapi juga nggak lambat-lambat banget. Dan karena ini generasi yang sudah facelift, dia membuka tutup atapnya bisa dilakukan di kecepatan yang lebih tinggi. Sebelum facelift, dia hanya bisa di 10 km per jam. Sekarang membuka tutup atapnya itu bisa sampai 40 km per jam. Tapi ya, sama seperti BMW Cabrio lainnya. Kalau kita lihat di sini, ketika atapnya melipat, space bagasinya jadi mengecil. Jadi dia benar-benar, karena mobil ini compact, tempat penyimpanan atapnya ya di bagasi. Jadi, dan di sini ada pembatasnya. Jadi Anda ketika mau pergi jauh, ketika melewati batas ini, Anda tidak bisa melipat atapnya, kecuali Anda menyediakan space di bagasi. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, ini adalah varian S-Drive 20i. Jadi mesin yang digunakan itu mirip dengan BMW 320i, 520i. Ini unit yang cukup ringkas ya. Anda bisa lihat
Kap mesinnya panjang, tapi mesinnya pendek karena dia hanya 4 silinder 2000 cc. Yang versi paling tingginya tuh 35i itu 3000 cc 6 silinder. Nah, untuk yang generasi ini tidak ada versi M. Jadi kalau di generasi sebelumnya, generasi 1 itu ada Z4M, yang ini nggak ada. Nah, ini mesinnya 2000 cc 4 silinder, dilengkapi dengan turbo yang menghasilkan tenaga juga setara dengan BMW 320i, 184 HP dan torsi 270 Nm. Nanti kita akan lihat seberapa kencang ini mobil. Dari speknya sih oke lah. Kalau Mazda Miata itu kan 155, jadi ini lebih gede, 184 HP. Nah, tenaga itu disalurkan ke roda belakang lewat transmisi otomatis 8 speed. Ini masih bagus tuh ininya, sistem pegasnya. Biasanya mobil-mobil udah 8 tahun tuh udah lemah, tapi ini kondisinya masih bagus, mesinnya bersih. Dia udah ada strut barnya juga, asli dari BMW, stiker-stikernya masih ada semua. Dan mobil ini dijamin oleh Autohai, memang belum pernah tabrakan dan belum pernah kena banjir, surat-surat beres semua. Nah, untuk menutup seperti ini aja. Nah, ini setelah facelift, lampu juga ini sudah berubah bentuknya. Ini 2 buah proyektor dan di sini bolongannya nih. Di sini bolongannya beneran, tapi yang di sini bolongan palsu. Jadi ini cuma buat estetika aja, tidak ada fog lamp, dia langsung lampu saja. Lampunya keren, bagus dan masih terlihat modern dan ada washernya. Sekarang kita masuk ke dalam. Satu yang saya suka dari BMW Z4 itu adalah posisi berkendaranya. Jadi BMW dengan posisi berkendara paling enak menurut saya ada 2. BMW i8 dan BMW Z4. Kaki tuh bisa lurus ke depan. Duduk tuh rendah. Ini memang masih manual. Dan dia ada tilt teleskopik. Ini bener-bener posisi roadster yang bikin kita tuh serasa menyatu dengan mobil. Kap mesin itu masih kelihatan ada menonjol sedikit, bikin kesannya tuh mobil ini tuh berotot sekali gitu. Nah, ini roll bar belakang, ini juga pada saat kecelakaan akan melindungi kita. Dan ini dia kalau kecelakaan dia akan pop up lebih tinggi lagi, jadi pas kebalik itu aman. Dan yang agak agak menyebalkan sebenarnya di generasi ini adalah ini kuncinya. Tapi bukan keyless, jadi bukan smart key. Jadi begitu masuk ke mobil, ini ada tombol start stop, kita nggak bisa starter, nggak bisa. Kecuali ini kita masukin ke slot di bawahnya. Ini khas banget di BMW zaman itu. Seri 3S90 juga seperti ini. Klik. Nah, langsung itu layar iDrive-nya itu membuka seperti ini. Nanti kalau kita matiin, dia ngelipat lagi. Ini keren nih, nice touch nih. Tapi sayangnya pada saat kita berjalan ini nggak bisa dilipat. Padahal asik juga kalau dilipat kalau kita lagi nggak butuh. Dia akan tetap tegak. Oke, mesin 2000 cc tidak ada drama pada saat menyalakannya. Suaranya biasa aja. Bunyi tring, tring itu khas banget di BMW zaman itu. Nah, ini AC, ini paduan antara tombol mekanikal dan tombol yang seperti ini. Nah, tombol yang mekanikal yang bulat-bulat ini memang asik sekali. Ini buat mengatur AC dan suhunya, dan ini khas sekali buat Z4 ini. Jadi menambah keren interiornya ini karena ini tombol putarnya tuh dibikin menonjol besar. Dan rem parkir sudah elektrik, tapi rem parkir elektrik ini benar-benar di tahap awal ya. Jadi dia tidak bisa rilis sendiri. Kalau misalnya kita masuk D dan sudah pakai seatbelt, dia nggak bisa rilis sendiri. Ini tetap harus diaktifkan dan dinonaktifkan secara manual. Dan setelah facelift ini juga sudah ada mode berkendara Comfort, Sport, dan Sport Plus. Trim ini sebenarnya warnanya bukan seperti ini, tapi silver. Ini kayaknya sama pemilik sebelumnya sudah di retrim supaya terlihat lebih modern dan sporty. Karena kalau silver kan plain banget kan. Tapi anyway, ini bisa Anda ubah motif apa aja. Sekarang udah banyak banget yang bisa ngerubah ini. Salah satunya di Vertu Concept. Setir masih dalam kondisi bagus. Aduh, ini. Ini yang lucu nih ini. Ini adalah tombol buat anti silau. Tapi biasanya kalau kita itu kan dimaju ke depan belakang di mobil lain, kalau yang ini diputar. Agak kurang natural, tapi ya seperti ini dia. Terus iDrive-nya standar, audio standar, ada CD dan tidak bisa Apple CarPlay ya. Zaman itu belum bisa Apple CarPlay, tapi minimal dia sudah ada 1 slot USB. Cuman satu.
Dan dia bisa dikoneksikan secara Bluetooth. Nah, ini ada STNK-nya. Berapa pajak mobil ini? Mobil ini di Auto High ditawarkan dengan harga 775 juta rupiah. Ya, sama seperti mobil bekas lainnya, negotiable ya. Pajaknya ini adalah kendaraan kendaraan pertama, jadi nggak kena progresif. Pajaknya 11,8. 11,8. Ya, wajar. Artinya mobilnya memang 700 jutaan harganya. Harga pasarannya. 11,8 juta per tahun, ini pajaknya masih hidup sampai bulan Desember 2025. Yang pajaknya juga hidup sampai 2021 Desember. Nah, laci penyimpanan ini ada kecil di sini, tuh kecil sekali. Kecil banget. Oh, ini udah pakai keramik coating ya. Ada sertifikatnya di sini. Terus di sini ya kecil lah. Ini ada buat peranti telepon, zaman dulu cuman nggak dipasang opsionalnya. Ada kantong kecil. Nggak tahu ini buat apa, mungkin buat STNK kali ya. Ya udah, STNK kita taruh sini aja. Kan lebih rapi. Terus ada laci di sini. Nah, ini ada laci yang kecil juga. Lampu dia masih ya sama seperti BMW lainnya, masih mechanical di sini. Nah, ini buka tutup atapnya menggunakan tombol di sini. Dan ketika kita buka tutup atap, tombolnya itu harus ditekan terus-menerus. Oke, kayaknya udah cukup. Oh ya, satu lagi. Coba tutup pintunya, Deref. Dia ada 4 jendela, walaupun pintunya cuma 2. Nah, ini jendela depan. Dan ini adalah jendela belakang. Jadi dia ada 4 power window di sini. Jendela depan dan belakang. Nah, kalau kita buka atapnya dan tutup seperti ini, itu ada rasa lebih privacy dan anginnya lebih sedikit ke dalam. Tapi ada satu tombol lagi di mana kalau kita tekan tombol ini, itu 4-4-nya langsung bergerak bersamaan. Jadi kita bisa turunin 4-4-nya sekaligus atau naikkan 4-4-nya sekaligus. Oke, begitu kira-kira tentang Z4 ini. Sekarang kita langsung coba jalan. Tapi kalau jalan kita tutup dulu atapnya, nanti kita cari tempat yang enak baru kita buka lagi. Karena dia pakai atap keras dan konstruksinya itu kokoh, ini lumayan kedap suara nih pada saat atapnya itu ditutup. Beda sama yang kanvas. Nah, Z4 kan yang generasi 1 kanvas, generasi ketiga kanvas. Cuman yang ini yang hardtop. Dibandingin Miata saya juga ini jauh lebih kedap. Dan ketika di dalam ini juga masih luas. Ini sampai orang tinggi 190 ini masih bisa duduk nyaman lah di mobil ini. Nah, cuman agak pendek tuh mobilnya, jadi tadi ada polisi tidur tuh, ada kena karpetnya dikit lah. Emang mobil ini ground clearance-nya rendah, tapi juga tongkrongannya tuh jadi keren. Nah, cuman ada satu yang kurang di tongkrongannya, itu pelek standar. Karena ini mobil ini masih standar banget ya, nggak dimodifikasi apa-apa. Peleknya itu 17 inci, agak kekecilan gitu buat mobil seperti ini. Kalau diganti ke 18 atau 19, mungkin jadi keren banget. Nah, sebenarnya kalau yang 30i atau 35i atau yang 28i, kalau masuk ke Indonesia itu pelek standarnya 18 inci. Tapi karena ini yang 20i, dia 17 inci. Dan dia bukan yang M Sport. Kalau yang M Sport juga 18 inci. Yang M Sport nggak masuk kayaknya. Masuk trim yang S-Drive ini. Aduh, posisi nyetirnya sih juara nih mobil. Dan apalah artinya punya Z4 kalau misalnya atapnya nggak dibuka, dan dia bisa dibuka di kecepatan kira-kira ya di bawah 40 km per jam. Jadi kayak sekarang ini masih bisa dibuka nih di 37, 38. Kita buka atapnya.
Ah, ya prosesnya emang mesti agak nunggu ya. Nah, dia otomatis ini naik. Kita turunin. Oke, langsung beda rasanya. Langsung klaustrofobiknya tuh langsung hilang. Ini sekarang di atas saya nggak ada matahari, nggak ada bulan, jadi benar-benar mungkin miliaran kilometer ke atas headroomnya. Apalah artinya saya yang tingginya 177 cm dibandingin headroomnya ini mobil. Aduh, asik banget pakai mobil comfortable seperti ini nih. Bener-bener ya, untuk inilah comfortable itu dibuat, untuk menikmati udara segar. Makanya saya juga syutingnya agak keluar dari Jakarta, bukan di tempat yang rame gitu ya. Yang bener-bener fresh masih udaranya. Ada satu yang kurang dari Z4 di generasi ini karena sudah mulai menganut mesin turbo, dia kapasitasnya mengecil dan jumlah silindernya juga mengecil gitu ya. Dulu waktu yang Z4 generasi pertama itu 3000 cc 6 silinder. Yang ini 2000 cc turbo 4 silinder, jadi deruman 6 silinder tuh nggak ada di mobil ini. Z4 generasi yang ini tuh cukup populer ya. Dia selama usia produksinya tuh terjual 111.000 unit. Emang nggak sebanyak yang pertama. Yang pertama tuh kalau nggak salah 170 atau 180.000 unit. Tapi ini masih sangat sukses buat BMW, makanya Z4 itu diteruskan sampai sekarang. Dan dia tidak ada lagi Z4M-nya seperti tadi saya bilang. Kenapa nggak ada Z4M-nya? Mungkin, kemungkinan besar orang beli Z4 itu bukan untuk performa, tapi lebih untuk style. Lebih ke arah gaya gitu ya. Makanya tenaga juga nggak terlalu gede-gede amat gitu ya. Tapi kalau masalah handling, wah, dia masih ini ya, masih sangat sigap handlingnya, khas BMW. Tapi kalau dibandingin Miata, sebenarnya Miata lebih lincah rasanya, karena ini bobotnya lebih berat. Tapi tetap masih sangat ini ya, masih sangat fun to drive. Nah, kalau masalah tenaga, sekarang kita coba masukin ke Sport Mode, Sport Plus, 1, 2. Cukup kenceng, tapi nggak kenceng-kenceng banget, nggak yang dahsyat gitu. Cukup lah, cukup kenceng. Nah, tapi kalau kita pengen tahu berapa kencengnya mobil ini, kita mendingan langsung ini aja, tes akselerasi. Kebetulan saya udah bawa alat khusus buat ukur akselerasi. Kita ukur akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya. Oke, ini dia alatnya. Kita langsung ukur 0 sampai 100 km per jam. 1, 2. Oh, ada wheel spin. Hahaha. 7,23. Klaimnya itu 6,9, dan biasanya kalau klaim BMW itu 6,9, itu aktualnya tuh berbeda 0,3 sampai 0,4. Jadi ini benar-benar kondisi mesinnya masih sehat banget, karena ini benar-benar performanya sama seperti baru, 0 sampai 100 km per jam dalam 7,23 detik. 7,23 detik itu artinya sangat memadai ya. Dia bayangin kalau Miata itu dia 8,6 detik, jadi dia udah jelas lebih cepat. 7 detik itu menyenangkan lah, nggak terlalu buas-buas amat, tapi juga nggak malu-maluin amat gitu ya. Dan orang kalau pakai Z4 seperti ini, mungkin memang bukan cari kenceng, cari style gitu, cari benar-benar sensasi yang beda mengendarai sebuah convertible atau cabriolet. Emang beda sensasinya sama nyetir mobil biasa. Makanya kenapa saya tuh dari dulu bercita-cita punya cabriolet, dan akhirnya tercapai walaupun Miata gitu ya. Tapi nyenengin
naik mobil asap terbuka tuh bener-bener menyenangkan. Di saat yang tepat, di lokasi yang tepat. Dan ini kondisinya masih prima banget, oke? Jasanya sudah cukup alat ini. Sekarang kita matikan supaya tidak menghalangi. Karena ya visibilitas nggak terlalu luas lah karena kacanya kecil. Matahari nggak apa-apa, vitamin D. Jadi kita bisa bergaya sambil memasok vitamin D ke kita. Kurang kacamata hitam nih, lupa bawa. Nggak pernah pakai kacamata hitam sih, padahal sebenarnya kacamata hitam itu udah kayak outfit wajib kalau mau naik kabriolet. Dan ada dua mobil ya yang bikin kita tuh serasa James Bond gitu. Satu Aston Martin udah pasti. Walaupun Z4 itu nggak pernah dipakai James Bond pakainya Z3 sama Z8 gitu ya. Tapi ini Z gitu. Jadi ada kayak ada keturunan darah ningrat James Bond-nya gitu. Oh ya, ada satu fakta menarik tentang Z4 ini. Z4 ini walaupun sebagian besar yang menggunakannya adalah pria, tapi sebenarnya mobil ini didesain oleh wanita. Eksteriornya chief desainernya itu wanita, interiornya juga wanita. Dan mobil ini berkali-kali mendapatkan design award di Eropa. Dan memang bentuknya itu cantik sekali. Dan ini adalah jenis mobil yang ketika Anda bawa, kemudian Anda parkir, itu pasti setelah menutup pintu berjalan Anda akan menengok lagi ke mobilnya dan memandangi indahnya mobil ini. Dan ketika Anda melakukan itu, keluar mobil dan melihat lagi mobil Anda, maka di situ Anda tahu bahwa Anda nggak salah pilih mobil. Cantik mobil ini. Nah, sebagai kesimpulan gimana? Z4 adalah salah satu convertible terbaik yang bisa Anda beli dan harganya pun sudah masuk akal gitu ya. Nggak yang sampai di atas 1 miliar atau di atas 2 miliar gitu. Sekarang udah di 700 jutaan. Tapi tetap masih mengasihkan, tidak terlalu ketinggalan zaman. Maksudnya seperti entertainment sistemnya kalau Anda bandingin dengan Mercy SLK di tahun yang sama, ini jauh lebih canggih dan jauh lebih modern, masih up to date sama teknologi sekarang. Ya memang tidak ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi ini masih sangat memadai. Navigasinya, kemudian iDrive-nya ini juga intuitif buat dipakai. Bener-bener masih up to date ini mobil dengan kondisi sekarang. Dan Z4 yang ini nggak bisa diledekin orang, wah kembarannya Toyota ya, kembarannya Toyota, nggak bisa. Karena ini kenyataannya adalah mobil yang tidak berbagi platform dengan mobil apapun. Oke, jadi begitu hasil impresi saya ke BMW Z4 ini. Apakah saya tergoda buat ngeganti Miata ini ke Z4? Jujur aja, kalau Miata ini belum ada, mungkin saya akan beli ini. Karena ini asik banget mobilnya, bentuknya timeless banget, dan kondisinya masih bagus. Tapi saya nggak bisa ngelepas Miata ini karena, aduh, masih satu-satunya ya di Indonesia. Ini masih kurang spesial buat ngegantiin ini. Tapi buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini masih ada di Auto High, setidaknya sampai saya bikin video ini. Anda bisa hubungi Auto High, di sini ada Instagramnya. Jadi begitu aja video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukainya, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri. Jika Anda belum, follow Instagram saya @fitra.eri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.